Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Elma Juliarani Manulang dan yang kedua teman saya yang bernama Dwi Putri Anggriani Pasaribu dan yang ketiga teman saya yang bernama Joshua Hutahayan. Di sini kami akan menerapkan video pembelajaran tentang perkembangan ilmu manajemen. Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Daniel Rand membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal manajemen, era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. 1. Pemikiran awal manajemen. Ilmu manajemen pada sebelum abad 20 terjadi 2 peristiwa yang cukup penting. Peristiwa pertama tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nations yang dalam buku yang ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, dan menciptakan mesin serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya revolusi industri di Britania. Revolusi industri ini ditandai dengan banyaknya penggunaan mesin yang menggantikan peran manusia yang kemudian mengakibatkan perpindahan aktivitas produksi yang awalnya dari rumah ke rumah menuju tempat yang khusus untuk produksi yang kita kenal sebagai pabrik. Fase yang kedua yaitu era manajemen sains. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai pengguna metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Era manajemen sains juga diramaikan oleh teori administratif, yaitu teori tentang hal apa yang harus dilakukan oleh manajer serta bagaimana membentuk sebuah praktek manajemen yang baik. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol tersebut antara lain merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Gagasan fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini kemudian dipergunakan sebagai kerangka kerja dalam buku Ajar Ilmu Manajemen pada tahun 1950 dan terus berkembang sampai saat ini. Yang ketiga ada fase era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Mazhab ini tidak memperoleh pengakuan luas hingga tahun 1930-an. Yang menjadi katalis utama atas kelahiran mazhab ini adalah studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1920-an hingga 1930-an yang bertempat di pabrik Hawthorne yang dimiliki Western Electric Company. Pada awalnya, kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh penerang lampu terhadap produktivitas kerja. Dan hasil kajiannya mengindikasikan insentif semisal jabatan, lama jam kerja, upah, periode istirahat memiliki pengaruh yang sedikit terhadap output para pekerja dibandingkan tekanan kelompok, rasa aman, dan penerimaan kelompok. Yang keempat ada fase era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen W. Edward Deming dan Joseph Juran. Deming yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas mengemukakan bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi pada sistemnya. Adapun fungsi yang terdapat dalam perkembangan ilmu manajemen yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, fungsi pengorganisasian.
yang bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar, jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan arahan atau rencana. Dan yang kelima, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Demikianlah hasil video pembelajaran kami. Jika ada lebih dari kata atau kurang dari kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.